Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali muzakarah pada malam hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya, dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bermuzakarah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima muzakarah kita dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali muzakarah pada malam hari ini, ulun ingin menyampaikan sebuah kejadian di zaman Abu Hanifah, yang kejadian ini diceritakan oleh seorang ulama Al-Azhar Mesir, yang jabatan beliau ketika itu sebagai ketua majelis ulamanya. Nama beliau adalah Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau bercerita bahwa sejak dahulu dan nampaknya sampai sekarang juga termasuk di Indonesia, yang namanya ulama itu tempat kembali masyarakat. Cuma kembalinya itu macam-macam. Seperti yang pernah dialami Abu Hanifah, ada orang pada suatu hari datang menghadap Abu Hanifah lalu bercerita, "Wahai Abu Hanifah, saya ini ada memiliki sejumlah harta, lumayan begitu. Lalu harta itu, kata orang tadi, supaya aman, tidak hilang, saya tanam dalam tanah. Karena kebiasaan orang Arab memang seperti itu. Kalau kebiasaan orang Banjar menanamnya di bawah bantal. Kalau tilamnya tilam kapuk, itu masih bisa di bawah tilam kapuk. Cuma sekarang tilamnya sudah spring bed, mengangkatnya pun berat. Lalu kata orang tadi, wahai Abu Hanifah, kemudian beberapa hari ini saya lupa di mana menanam uang itu. Sudah dicari-cari nggak ketemu. Maka wahai Abu Hanifah, tolong sampaikan caranya supaya harta itu bisa saya temukan kembali. Ya itulah repotnya dahulu jadi ulama. Apa-apa hanya kepada ulama. Sampai seperti itu tadi. Sehingga Abu Hanifah menjawab, maaf, saya ini bukan orang sakti yang bisa menerawang yang gaib-gaib. Tapi kalau kamu tetap ingin ketemu harta itu, minta tolong saja dengan Allah. Caranya, kata Abu Hanifah, sesudah kamu salat Isya, di waktu tahajud, di sepertiga terakhir malam,
Memang bahasanya itu dari Nabi sangat jelas. Sepertiga terakhir malam. Jadi kita tinggal menghitung waktunya aja. Kalau maghrib jam berapa, subuh jam berapa, hitung jumlahnya berapa jam itu. Bagi 3. Maka itulah yang namanya sepertiga terakhir malam. Dan sepertiga terakhir malam itu yang kemudian dinamakan orang waktu tahajud. Jadi Abu Hanifah cuma mengatakan seperti itu. Cobalah nanti malam, kata Abu Hanifah, di waktu tahajud kamu salat, kemudian minta kepada Allah, biar nanti Allah yang memberitahu. Besoknya pagi-pagi subuh masih agak gelap, orang tadi sudah datang. Wahai Abu Hanifah, dapat hartanya, gitu. Abu Hanifah kaget juga. Gimana caranya kok bisa dapat? Karena Abu Hanifah nggak membayangkan seperti itu. Lalu orang itu bercerita, tadi malam wahai Abu Hanifah, di waktu tahajud saya salat. Nah pas sedang salat itu muncul gambar di mana tanah saya menanam harta itu. Sehingga saya ingat, oh iya betul. Langsung dicari, dapat hartanya. Abu Hanifah lalu berkomentar, wah bapak ini tahu nggak? Itu bukan dari Allah. Itu iblis. Karena iblis selalu berusaha agar orang yang salat itu kacau. Dan iblisnya itu pinter, kayak bawa video gitu. Sehingga ketika dia salat itu, iblisnya memaparkan gambarnya. Tanahnya ini, sekitarnya begini. Oh iya betul. Sampai akhir salat menghayal tempat menanam harta. Sehingga karena sepanjang salatnya cuma membayangkan tanah tempat dia menanam harta, maka dia lupa bermunajat, tidak ingat sedang berhadap-hadapan dan sedang bercakap-cakap dengan Allah. Padahal kalau kita punya anak ini sambil ngomong sambil membelakangi kita, kira-kira kita akan mengatakan ini caranya sangat tidak sopan. Berbicara dengan orang tua sambil membelakangi orang tua. Bagaimana kalau bercakap-cakapnya itu dengan Allah, tapi hatinya mengikuti videonya iblis? Nah itulah yang selalu dicari-cari oleh syaitan. Supaya salatnya manusia itu menjadi rusak karena dia bukan bercakap-cakap dengan Allah, tapi membayangkan, menghayalkan dunia. Itulah yang disebut iblis di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku, wahai Allah, kata iblis, pasti akan selalu berusaha menghalang-halangi manusia-manusia itu dari siratal mustaqim. Kita kalau mendengar siratal mustaqim itu hendaknya tidak membayangkan jalan di akhirat. Karena tidak ada hadis Nabi menyebutkan
ada jalan di akhirat itu yang dilalui namanya Shiratal Mustaqim. Kalau dahulu musik gambus yang di Bandung itu apa? Bimbo. Itu malah dalam lagunya bagaikan rambut dibelah 7. Dalam hadis Muslim, Nabi menyebut jalan yang pasti kita lalui nanti bukan Shiratal Mustaqim dan bukan jalan, tapi beliau menyebut jembatan. Kenapa jadi jembatan? Karena dibentangkan di atas api neraka. Jadi di bawah ini jurang yang isinya adalah api yang kita sebut dengan neraka. Bahasa Al-Qur'annya an-nar. An-nar itu terjemahannya ya api. Nah, jadi ini jurang besar, lalu di antara dua sisi jurang ini dibuat jalan. Maka namanya yang disebut Nabi jembatan. Jadi bukan Shiratal Mustaqim. Sebab Shiratal Mustaqim itu menurut bahasa syariat artinya adalah ibadah yang dilakukan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau orang salat dari prasalat sampai pasca salat semuanya mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka syariat mengatakan dia salat di Shiratal Mustaqim, di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya syariat yang lurus. Yang lurus itu karena sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ayat yang berupa ucapan iblis, aku pasti akan menghalang-halangi manusia itu dari jalan yang lurus, adalah agar manusia itu ketika beribadah, ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Seperti tadi, Allahu Akbar. Oh iya, tanahnya di sini betul. Kemarin hari anu menggalinya pakai ini, semua digambarkan oleh iblis dengan sejelas-jelasnya. Mungkin kameranya sudah 1000 megapiksel. Sangat jelas terpampang, betul sekali. Akibatnya sampai salam, walaupun bacaannya nggak ada yang salah, tapi hatinya mengikuti apa yang ditampilkan oleh iblis. Padahal mestinya orang ketika salat itu, Rasul menghendaki hatinya selalu mengikuti apa yang dia baca. Dari sejak takbiratul ihram sampai habis. Itulah yang disebut salat dengan kehadiran hatinya. Dan hati yang hadir itu sadar, mendengar, dan memperhatikan apa yang dibaca. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin pernah mengalami salat, mikirkan macam-macam, tapi bacaannya nggak salah. Cuma hati nggak ikut apa yang dibaca. Hatinya asik dengan yang lain. Maka Abu Hanifah menyampaikan, itulah orang yang salatnya diganggu oleh iblis, sehingga rusak. Bukan mengakibatkan dia salatnya lupa 2 atau 3 rakaat. Tidak selalu seperti itu. Karena orang yang salatnya di Shiratal Mustaqim juga bisa lupa. Seperti Nabi pernah salat hanya 2 rakaat. Padahal mestinya 4 rakaat. Nabi
pasti beliau salat dengan hati yang hadir. Artinya kita tidak bisa mengatakan, wah imam ini lupa baru 3 rakaat, salat isyanya sudah duduk tasyahud akhir, ini pasti imamnya mengelamun. Tidak mesti. Tetapi iblis selalu berusaha agar orang ini hatinya lalai. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan antara lain sabda beliau, Allah tidak menerima dan mendengarkan doa dari orang yang hatinya lalai. Padahal salat itu isinya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Itu doa. Maka iblis berusaha ketika manusia mengucapkan doa itu, dia lalai. Hatinya memikirkan yang lain, mengingat yang lain. Apalagi kalau ada orang mengatakan, kalau kehilangan barang, gak usah repot-repot, salat aja 2 rakaat, pasti dapat. Dan kenyataannya memang banyak yang dapat. Maka itu hendaknya tidak pernah dilakukan. Niat salatnya, salat untuk mencari barang. Yang ada tuntunannya dalam syariat, salatlah yang bagus, sesudah salat yang bagus itu, baru berdoa memohon kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan arahan di mana dan bagaimana. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika manusia kita semua dan barangkali semua insya Allah punya pengalaman, ketika baru takbiratul ihram ditariknya iblis, ingat itu, ingat ini, yang tadinya nggak ingat-ingat jadi ingat, begitu kan? Maka supaya iblis tidak seperti itu, supaya salat yang dilakukan salat yang di siratal mustaqim, Allah dan Rasulnya mengajarkan. Kalau Allah, firman dari Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Qur'an, maka awalilah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, di rakaat pertama sesudah doa iftitah selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, baru surah Al-Fatihah. Tetapi yang dilakukan Rasul, yang disunnahkan Rasul cuma pada rakaat pertama. Al-Fatihah rakaat kedua dan seterusnya menurut riwayat Imam Muslim dari sahabat yang salat dekat Rasul, tidak ada lagi Rasul terdengar membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti syariatnya membaca ta'awuz itu hanya pada rakaat pertama. Supaya dalam salat itu iblis tidak ikut mengganggu. Tetapi Rasul dalam hadis juga riwayat Imam Muslim, ketika sedang salat, bukan di rakaat pertama dan bukan sebelum membaca Fatihah, tapi sesudah Fatihah dan di dalam salat, tidak disebutkan sedang apa. Apakah berdiri, rukuk, tapi kelihatannya
sedang berdiri dan tidak disebutkan di rakaat keberapa. Rasul jadi imam. Lalu pada saat salat itu tiba-tiba dilihat sahabat, Rasul membuka tangan begini dengan mengucapkan a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah. Aku berlindung kepada Allah darimu dan aku laknat kamu, aku kutuk kamu dengan laknat Allah. Habis salat sahabat bertanya, ada apa tadi Nabi? Kok Nabi membaca seperti itu? Nabi bercerita, ketika sedang salat tadi, kata Rasul, datang iblis membawa api, dia mau membakar wajahku. Karena Nabi bisa melihat iblis. Untungnya kita tidak melihat iblis. Khawatirnya imam melihat iblis kabur. Makmum bingung mana imam. Dialah dia aja kan banyak makmum bingung. Imamnya sujudnya lawas banget. Sekalinya sidin meintipakan ada ayam besaun di bawah langgar karena lantainya itu pecah-pecah. Itu kisah. Jadi Rasul membaca itu ketika sedang salat karena diganggu oleh iblis. Maka berdasarkan syariat ini, kita kalau sedang salat tiba-tiba datang iblis membuat kita ingat itu ini macam-macam, supaya ingatan-ingatan yang mengganggu itu hilang. Ajaran Rasul adalah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ta'awuznya Rasul yang lengkap bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada tambahan 3. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hamzihi itu artinya adalah gangguan dari setan. Nafkhihi itu tiupan. Kalau nafsihi semburan. Jadi iblis itu bisa menyembur. Jadi jangan nyambur lawan bini. Kalau jar bini nah ini. Itu tambahan ta'awuz dari Nabi dan isinya sangat bagus. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. 3 tambahan beliau. Dan itu beliau ucapkan sesudah doa iftitah. Jadi sesudah doa iftitah itu menurut hadis riwayat Muslim, Nabi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi pakai zai hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Nabi. Apakah membaca bismillahnya selalu? Nah, itu nanti macam-macam lagi pendapat tentang bacaan basmalah sebelum Fatihah. Ada memang pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca basmalah sebelum Fatihah dalam salat. Yaitu macam-macam lah gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi bacaan ta'awuz ini yang dilakukan Nabi tidak hanya di rakaat pertama sesudah doa iftitah, tetapi juga beliau membacanya bisa di tengah-tengah salat kalau merasa diganggu oleh syaitan. Berarti kalau kita ingin salat yang kita lakukan selalu salat yang di siratal mustaqim, maka kalau merasa diganggu oleh iblis berupa was-was, ingat itu, ingat ini, khawatir itu, khawatir ini, segeralah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Membacanya karena Nabi melakukannya didengar oleh para sahabat, berarti tidak dalam hati, tetapi dengan bersuara. Cuma di kita sekarang ini, karena tidak terbiasa salat ikut bersama Nabi, biasanya kalau ada yang aneh-aneh itu lalu bikin ribut. Wajar di Ar-Rahim ada aliran baru. Imamnya lagi sedang salat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu ketika membaca itu harus dengan mulut, maka setidak-tidaknya yang bisa dipakai adalah ukuran para ulama di dalam mengucapkan bacaan salat. Karena bacaan salat juga menurut surah Al-Isra ayat 110 tidak boleh dalam hati. Kalau larangannya itu larangan yang sangat tegas. Sehingga kalau para ulama fikih memahami larangan yang sangat tegas itu dengan bahasa haram. Karena larangannya sangat tegas. La tajhar, jangan nyaring-nyaring. Wala tukhafit, dan jangan dalam hati. Maka kalau di bahasa hukum kan artinya haram. Karena itu kata para ulama, bacaan salat itu paling rendah didengar oleh telinganya sendiri. Sehingga karena itu kalau kita merasa diganggu oleh iblis di tengah-tengah salat baca ta'awuz, bacalah ta'awuz itu dengan yang bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Dan itu tidak kedengaran dengan yang di samping-samping. Kemudian yang kedua, selain disuarakan dengan mulut, ketika membaca ta'awuz itu, kata para ulama, diperintahkannya kepada kita mengucapkan ta'awuz agar iblis lari dari kita dan tidak mengganggu, karena ta'awuz itu adalah pernyataan dari Allah bahwa yang bisa menghindarkan manusia dari gangguan iblis hanya Allah. Nabi saja tidak bisa. Yang bisa menghindarkan hanya Allah. Artinya, orang kalau ingin minta dihindarkan dari iblis, harus bersandar kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengusir iblis itu. Bersandar dan menyerahkan urusan kepada Allah, bahasa Arabnya bertawakal. Artinya, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu disertai hati bertawakal, berserah diri kepada Allah agar Allah yang membuang iblis itu. Karena kalau tidak begitu, tidak bertawakal kepada Allah, ya nanti iblisnya nggak lari-lari. Seperti ada cerita orang diajari oleh jin. Hadisnya sahih itu. Jin berkata, wahai manusia, kalau manusia ingin agar aku ini lari dari manusia, maka bacakan saja ayat kursi. Dan ketika sahabat tadi bertanya kepada Rasul, betulkah apa yang dikatakan jin itu? Rasul berkata, itu betul. Artinya betul, kalau kita membaca ayat kursi, jin pasti kabur. Tapi ada cerita, sudah dibacakan ayat kursi, hantunya begadang. Kalau terjadi seperti itu, maka yang tidak pasnya, dia bukan bersandar berserah diri kepada Allah, tetapi berserah diri kepada ayat kursi. Artinya asal dibaca
jinnya lari. Padahal maksud jin ini, kalau orang membaca ayat kursi, kemudian dia bertawakal kepada Allah agar Allah menjauhkan jinnya itu, maka jinnya pasti lari. Jadi kalau ada orang menjual rumah bahantu, biasanya murah aja. Malah ada pembeli khusus rumah bahantu. Karena si jin ini bisa membuang hantunya. Biasanya kan rumah bahantu itu murah. Kada yang waninya ada hantunya, ada penunggunya. Berapa dijual? Pokoknya sakawapian aja berapa. Tukar siden, buang siden hantunya. Baik siden, jual siden. Jauh lebih mahal. Ya, ini bisnis yang lumayan. Modalnya cuma satu. Membaca ayat kursi, tetapi disertai dengan bertawakal kepada Allah. Tapi kalau tidak bertawakal kepada Allah, ya hasilnya pasti berbeda. Sama dengan membaca ta'awuz. Jadi bacalah ta'awuz dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di awal salat itu sunnah Rasul. Kemudian kalau di tengah-tengah salat juga boleh. Setiap rakaat datang iblis mengganggu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi sujud, datang lagi iblis mengganggu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak larut seperti orang yang tadi datang kepada Abu Hanifah. Padahal banyak salat-salat yang rawan sangat diganggu oleh iblis. Salah satunya namanya salat istikharah. Kalau aturannya dari bahasa Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi mengajari kami untuk beristikharah itu di semua urusan. Khususnya urusan yang besar-besar yang bakal lama. Seperti umpamanya kawin. Nggak ada orang kawinnya semenit, 2 menit. Pasti ingin lama. Maka menurut riwayat Abu Daud yang meriwayatkan Nabi mengajari istikharah, aturannya sebelum melamar dan sebelum menerima lamaran, apalagi sebelum akad nikah, itu hendaknya berdoa istikharah. Nah, doa istikharah ini tuntunan dari Nabi sesudah salat. Nah, yang dikhawatirkan itu karena sesudah salat nanti berdoa istikharah, ketika salatnya diganggu oleh iblis. Dia bawa video. Ini loh calon suami yang akan melamar kamu orangnya begini. Lengkap itu videonya. Ini loh calon istri kamu yang akan kamu nikahi. Lengkap videonya. Jadinya nanti sepanjang salat cuma menghayal. Maka tidak jadi salatnya dalam siratal mustaqim. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sangat penting untuk kita waspadai. Apalagi kalau salat fardu. Yang tidak boleh kita lupakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti yang pasti dialami kita semua dan itu yang paling pertama adalah Allah akan memeriksa salat kita. Karena malaikat itu mencatatnya bukan si A salat zuhur berjamaah di Masjid Ar-Rahim, tidak. Tetapi yang dicatat oleh malaikat itu takbirnya begini sampai habis. Ketika sedang salat dia begini, lengkap catatannya. Nah, itu nanti yang ditanyakan oleh Allah. Kamu ketika salat zuhur tanggal sekian hari anu tempatnya di Masjid Ar-Rahim, ini catatannya. Kenapa? Kalau Rasul kemudian bersabda, kalau salatnya itu menurut Allah
yang memeriksa salat kita adalah salat yang saleh, yang bagus, yang siratal mustaqim, maka yang lain-lain ibadah kita akan terikut menjadi ibadah yang saleh. Puasanya sesuai, zakatnya sesuai, hajinya sesuai, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau menurut Allah salat kita itu rusak, maka yang lain-lain itu pasti juga dinyatakan rusak. Artinya, Nabi ingin mengingatkan, salat itu adalah kunci utama. Karenanya dalam hadis lain, riwayat Al-Bukhari, Nabi menyebutkan, salat itu pondasinya agama seseorang. Sehingga karena itu, iblis senantiasa berusaha supaya salatnya manusia itu rusak. Dan untuk menghilangkan kerusakan itu, Nabi mengajarkan hendaknya tidak lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedikit sebelum bisa tentang bismillah. Bismillah ini artinya adalah aku mengawali perbuatanku ini dengan bersandar kepada Allah. Kemudian ada beberapa ulama mengatakan, kalau seperti kita di pesawat asing, seperti ulun pernah ikut naik pesawat Cathay Pacific, itu miliknya orang Hong Kong. Kita tidak pernah tahu makanan, walaupun daging atau ayam, itu disembelihnya secara halal atau tidak. Lalu ada ulama yang mengatakan, karena kita tidak tahu, nggak dimakan nggak bisa juga, ya sudah, ketika akan memakan, katanya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka makanan itu jadi halal. Ini hanya ucapan ulama. Dan itu syaratnya, yang akan dimakan itu memang asalnya halal. Sapi, ayam, itu asalnya halal. Tetapi kalau yang dimakan itu memang haram asalnya, biar dibacakan bismillah 1000 kali, ya tetap haram. Umpamanya ada orang mengatakan, kalau menurut para ulama tadi, berarti kalau kita disuguhi babi, baca aja bismillahirrahmanirrahim, maka itu jadi halal. Itu namanya ulama karamput. Itu pasti tidak benar. Karena bismillah itu bukan untuk menghalalkan, tetapi bismillah itu adalah untuk bersandar diri, berserah diri kepada Allah ketika akan memakan sesuatu, melakukan sesuatu, supaya yang dimakan, yang dilakukan itu selalu dalam bimbingan Allah. Maka bersandar. Menteri maunya bismillahirrahmanirrahim, supaya pas begitu. Nanti Allah yang memuaskan. Nah, itulah bismillah. Mungkin sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa salat yang siratal mustaqim, sehingga menjadi salat yang diterima Allah dan dicatat Allah sebagai amal saleh kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.